Izinkan kami untuk memberikan materi yang pertama, yaitu Mas Denis. Silakan, waktu dan tempat kami sampaikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk buka masker ya Pak. Oh, alhamdulillah. Saya izin buka jaket dulu Pak. Celananya jangan. Oh jangan, biar bisa jalan-jalan. Ya. Bapak Ibu sekalian, boleh saya perkenalan ya? Ada pepatah namanya tak kenal maka kenalan, ya, gitu ya. Nanti kalau jenengan sayang berarti harus ke Malang, ya Pak ya. Gitu. Masih CV saya masih dibuatkan ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Denny Andis, biasanya dipanggil Denis. Saya tim dari GOSI Digital Marketing, Digital Entrepreneur School dari Malang, cabang Malang yang ada di Jakarta, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita ingin belajar bareng. Jadi artinya bukan saya lebih pintar, enggak, tapi saya lebih, kebetulan saya tahu lebih dulu Bu digitalnya ini, gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lebih tahu, Bapak Ibu yang di sini gantian saya yang di sini. Kalau soal kopi saya sudah jenengan, saya percaya kalau Bapak sudah ahlinya gitu. Karena di sini mungkin ada yang lebih dari 5 tahun lebih ya Pak? Oh lebih ya kan? Kalau yang lebih dari 10 tahun Pak? Belum? 7 tahun ya Pak ya? Kalau kopi niku ngapunten, kopi Bapak Ibu untuk bisa panen itu butuh berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Mulai nanam sampai itu? 2 tahun malah sampai 3 tahun. Sampai? 3 sampai bisa 3 tahun malah. 3 tahun ya. Terus bisa dipanen sampai kurang lebih berapa tahun? Ya setahun sekali. Setahun sekali sampai tahun berapa? Ya biasanya bulan gitu. Umurnya? Iya umurnya. Umur Pohon. Umur pohon itu kalau robusta J. itu sekitar 20 tahun. Ya. Kalau arabica sekitar 10 sampai 15. Ini ahlinya kopi semua Pak gitu. Cuman gitu ya. Kenapa kalau saya misalkan nih, mohon maaf Mas Gabriel ya, gitu ya. Kalau saya tanya, saya mau beli kopi Mojokerto, kita harus belinya di mana nih Pak? Di Terawan. Proses itu langsung sama petani aja. Nah, saya butuh tahu nih ya, lokasi petaninya ini di mana gitu ya. Lewat Google. Saya nggak mungkin dong langsung tanya siapa nih gitu ya. Karena pelang di Malang nggak ada, pelang di Mojokerto atau di Sidoarjo nggak ada, kopi Trawas nggak ada itu. Di Malang ada mungkin Mas. Yang Kalau kopi bagus. Oh, kalau di Malang ada Pak, kopi David ini yang terkenal ya. Bapak mungkin jenengan kenal ya, kopi David. Padahal itu bukan dari David Pak, gitu kan. Dari Wonosari, dari Natang, Pujon ya. Semuanya brandnya terkenalnya dari David. Masalah ini. Oh, Bapaknya sudah tahu masalahnya. Ternyata sudah tahu masalahnya. Akhirnya orang yang tidak bertanggung jawab beli 10 kilo tapi campur kopi. Iya. Dari mana-mana, ya. Akhirnya yang rusak. Yang merusak ya. Jenengan berarti tahu solusinya Pak. Mau nggak mau brand kopi ini harus dinaikkan. Di sini mau di brand kopi yang mana nih? Kopi Trawasnya. Jadi ada salah satu hal yang bikin terkenal. Kalau di Dampit itu kopi Dampit. Bapak Ibu tahu, kopi Dampit itu kalau di luar Jawa, saya kemarin 2020 itu ke NTB hampir 1 bulan ya Bu ya. Itu kopi Dampit yang biasanya dijual di Malang 15.000, di sana jualnya 35.000 ya. Berarti kenaikan harganya adalah 20.000. 100%. Itu kenaikan harganya ada 100% lebih. Iya. Ya kan Bu? Itu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau jual per kilo yang kualitas premium berapa? Green Bean apa udah Nah, pastikan dulu robusta dulu Bu. Nah, kita hitung-hitungan dulu sebelum kita mau nge-branding atau ngejual. Jadi kita biar tahu knowledge produk kita daripada kompetitor. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting Pak, itu kata-katanya jangan lebih murah walaupun harganya mahal. Gitu ya.
Karena kalau kita jual murah-murahan Pak, itu nanti modalnya jenengan nggak ngotot. Saya yakin wis gitu ya, nggak sampai 1 tahun hilang misalnya. Gitu ya. Kalau jenengan maunya harganya stabil dan bisa punya profitnya besar ya Pak ya. Jadi kalau usahanya jenengan tuh yang kepinginnya jenengan apa? Profit itu keuntungannya besar ya Pak ya. Pengen untung besar itu cuma ada 2, gampangnya. Saya muter-muter di beberapa perusahaan itu cuma 2, mengurangi biaya produksi atau memperbanyak pasar. Cuma 2 itu. Kalau jenengan di sini saya rasa ini semua distributor ya, atau mungkin grosir atau petani langsung produsen. Kalau jenengan jual, selama ini ada yang sampai dikemas dan dijual di toko atau di online nggak? Online. Online ya. Kalau kelebihannya di sana sama dibeli tengkulak apa Pak? Online lebih mahal. Nah, kalau tengkulak belinya murah, tapi uangnya isok cash, isok juga dhisik malah sebelum barangnya dapat, gitu ya. Kalau jualan yang sudah dikemas, dipasarkan, diproduksi ke tempat yang jenengan titipkan, bayar isik leren ngenteni barang laku. Jenengan pernah hitung-hitungan itu enggak Pak ya? Kalau dihitung tuh kayaknya lebih enak mana nih? Padahal jenengan juga butuh uang untuk Online. cash flow-nya perputaran. Gitu. Nah, ini lagi mikir nih, enak dia gitu. Nah, ini nih, Bapak Ibu pilih yang mana dulu nih? Online. Nah, ada yang butuh, karena semua bisnis beda-beda. Bapak butuh perputaran karena mungkin ya setelah itu bisa dibuat untuk modal yang lain ya. Di sebelah sini pengennya online karena modalnya mungkin sudah tinggal 3 nih gitu ya. Jadi sudah bisa untuk produksi yang kedua ini sudah tidak perlu nunggu, yang ini tidak masalah gitu ya. Itu produksi. Dan apakah itu salah kalau saya punya strategi cash flow-nya cepat yang sini online dengan profit yang banyak? Tidak ada yang salah. Itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Karena memang kebutuhan untuk terus continue perusahaannya adalah itu. Nah, pengen saya adalah kita harus nge-brandnya itu dari mana nih? Nge-brand mereknya atau nge-brand lokal produk kecamatan, misalnya Trawas, kopi Trawas. Jadi orang semuanya akan kesini. Ini akan menjadi pilihannya. Kalau nge-brand Trawas kayak Dampit gitu ya, itu berarti semuanya harus saling bantu-membantu biar itu viral di media sosial, di Google dan dimanapun gitu ya. Jadi orang kalau bilang kopi premium itu standarnya gimana Pak? Nah, saya mau tanya dulu. Gini, orang tuh akan ada beli, Mas saya butuh kopinya yang premium gitu, karena harganya saya mau mahal gitu ya, saya premium. Nah, yang menciptakan itu siapa nih? Enggak ada sih. Ada nggak? Premium itu barang yang sedikit. Premium ada yang katakan barang sedikit nih gitu ya. Ada lagi nggak, Pak? Ada yang barang spesial ya? Spesial barang sedikit. Yang bagus ya. Di perusahaan itu yang menciptakan barang premium itu adalah perusahaan sendiri Pak. Jadi misalkan punyanya jenengan itu kelasnya premium ya. Itu saya beli dengan kelas menengah. Saya bikin standar kelasnya menengah. Biar punya bapak tak beli murah, akhirnya tak jual lagi yang Tinggi, lebih tinggi. Nah, ini saya buka Pak ya. Kalau jenengan yang sudah ada yang kerjasama dengan perusahaan PT belum ya. Nanti sebelum jenengan ke sana nanti biar nggak dihapus sih Pak. Gitu ya. Jadi 4 bulan itu saya diekspor Pak, ekspor bawang merah, kentang sama kopi. Gitu ya di Probolinggo. Jadi ekspornya ke Cina, ke Singapura sama ke Jepang. Kopi itu apa bisa diekspor? Bisa juga. Gitu ya. Bisa diekspor. Cuman Bapak Ibu kebutuhan untuk satu ekspor itu berapa? Kemarin sudah ada materi ekspor ya. 1 ton itu berapa? 1 kontainer berapa ton? Oh belum. Oh belum. Nah, saya buka sedikit ya sebelum ke digital marketing. Waktunya 1,5 jam. Jadi untuk 1 kontainer itu isinya 30 ton. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ke sana, ya kan, mau barang ekspor,
satu legal dan segala macamnya. Cuman kebutuhan itu Bapak Ibu kira-kira satu ruangan ini bisa memenuhi nggak Pak kalau 1 ton? Nggak bisa. Dengan kualitas yang sama loh ya? Belum bisa. Belum bisa. Oke. Kendalanya yang petani kopi nanamnya. Oke, itu artinya kita belum masuk ke pasar sana dulu Pak. Berarti kita turunkan dulu grade-nya kita pasarnya. Itu nih Pak. Sekarang kalau ke pasar nasional dulu, kopi Trawas itu lebih cocok untuk area mana Pak? Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, atau lokal aja, lokal Jawa Timur? Yep, baru sini. Sejawa. Gitu. Se-Indonesia lah. sebenarnya. Nah, nah ini nah Pak gitu loh. Maksud saya dengan kita sudah memetakan, tadi kan sudah ekspor kita belum nih Pak ya, siap. Oke, ini grand desainnya saya anggap Bapak sekali ini adalah satu perusahaan yang besar lah gitu ya, kelompok yang besar. Oke, kita brandkan dulu. Nanti setelah itu kita bikin digital marketingnya, targetnya tertuju di wilayah-wilayah itu. Gitu. Sekarang kalau ke Jawa bisa ya, ke Kalimantan bisa. Kalau ke Kalimantan, ini saya tanya dulu ya Pak, kok Kalimantan ya? Itu nanti logistiknya Bapak sudah punya perkenalan berapa logistik yang biasanya ke sana? Oh, banyak. Cuma biasanya kita pakai apa? Bukan apa? Oh bukan Pak JNE, belum kalau kirim banyak jangan JNE, minimal kargo lah. Kargo. Kargo. Kargo, oke ya. Ini saya kasih bocoran Pak, di PT di perusahaan. Jadi pasar itu kalau sudah ekspor nggak bisa, akhirnya yang kualitas yang kedua itu dikirim ke Kalimantan, ke NTB, ke Sumbawa. Dia sudah mengantongi logistiknya dari A sampai ke 5. Jadi logistik A kalau ke Kalimantan, Pontianak harganya sekian, Ya, terus jamnya sekian. Logistik B itu sekian, harganya sekian, pakainya sekian, terimanya sekian. Ya. Itu harus diketahui oleh jenengan yang jualnya adalah partai besar, wajib itu nggak boleh tinggal, itu harus. Jadi ketika saya ke Pontianak itu kemarin ada seller yang bilang, Mas bisa nggak kirim setiap 2 minggu 2 ton, nanti pembayarannya setelah barang datang DP 50% dulu, barang datang baru dikirim, gitu ya. Kalau seperti itu rugi atau untung? Rugi. Kenapa? Ya kalau dibayar. Nah, benar ya. Iya. Oke, gitu ya. 50% ya. Ya, Berarti 50% uangnya. Oke, nah akhirnya ada yang rugi, ada yang untung nih. Tapi itu besar loh, setiap 2 minggu harus kirim 2 ton loh. Iya. Ya, tapi kan lebih ada. Kalau Barangnya Pak. Barangnya Harus, jangan jadi supplier harus siap gitu ya. Iya. Nggak mau perusahaan itu nyarinya semuanya, nggak bisa, pokoknya harus bisa Pak. Itu karena ya, jadi ini seolah-olah Bapak ini sudah siap gitu lah. Pasar ke pasar ini seolah-olah pasarnya sudah kita ke nasional dulu ya. Nanti kalau belum kita turunkan dulu gitu loh ya. Gitu ya. Jadi ini saya buka di perusahaan tuh gitu Pak ya. Jadi kita buka dulu. Jadi kenapa saya harus membuka itu? Karena panjenengan suatu saat enggak tahu ya, 2 tahun 3 tahun pasti arahnya ke sana gitu. Nggak mungkin kalau cuman hanya targetnya jenengan cuma pasar lokal gini aja. Itu nggak mungkin. Pasti arahnya pengennya ke sana gitu. Nah, manusiawi. Nah, gitu ya. Jadi saya itu banyak ngisi digital marketing sudah bisa dipasarkan. Problemnya apa? Nggak bisa memenuhi target pasar, Pak. Kalau sudah di targetnya itu, akhirnya apa? Pemutusan kontrak dengan buyer konsumen. Padahal pengennya buyer itu beli terus. Bapak Ibu lebih suka mana? Yang bayarnya satu tapi setiap minggu ngambil, atau yang nyari dulu setelah beli hilang terus Bapak Ibu nyari lagi. Yang continue. Lah ya itu Pak, gitu lah. Nah kalau saya tanya Bapak Ibu yang biasanya balik beli lagi itu sudah ada 100 orang, ada nggak datanya di sini? Oh, belum. Ada ya, ini ada, Bapak ada di sini ada. Yang setiap saat akan balik lagi 100 orang sudah ada ya, sudah ada. Itu belinya, Bapak punya datanya, minimal nomor WA kalau tidak ada alamat. Ada ya. Nah,
Oke, yang lain Bapak ada? Jadi tahun sebelum era industri itu, sebelum tahun 1960 itu orang kalau punya tanah Pak, itu dari lahir kaya sampai mati kaya. Kalau era reformasi, orang kalau punya pabrik itu kaya sampai lahir sampai mati kaya. Kalau sekarang di era digital, orang yang punya aset data dan platform digital itu akan lahir kaya dan sampai akhir kaya. Di mana nih teman-teman, Bapak Ibu yang punya aset digital nih? Minimal data gitu. Kalau di perusahaan itu saya lihat, oh ini calon konsumen, calon masih. Jadi kalau di Instagram atau di foto, di Google cuman ngelik, komen, biasanya terus dibedakan lagi yang sudah tanya-tanya tapi nggak beli. Wah. Terus ada lagi yang cuman beli terus habis itu nggak kembali lagi. Yang keempat yang biasanya beli gitu ya, yang beli pelanggannya itu ditandai. Yang kelima yang biasanya piutang lu nggak terus. Dipilah-pilah. Jadi dipilah jadi 5 ini tadi konsumennya. Nah, perusahaan itu piutangnya yang kemarin saya di Probolinggo, utangnya 2,1 Pak M. 2,1 M. Kenapa? Jadi kalau ngutangi ke orang produknya nanti dibayar itu 1 bulan. Akhirnya apa? Orangnya kabur Pak. Jadi yang diutang itu bukan konsumen tapi lebih ke apa, broker ya, broker makelar. Akhirnya hilang punya datanya. Nah itu dari ini saya belajar UMKM ini mau nggak mau harus mulai dari satu dulu, yaitu mengelis data konsumen. Bapak Ibu kalau yang punya, yang pernah ke Alfa itu biasanya kalau hari Sabtu itu ada di SMS lewat, kalau nggak LAN, kalau nggak pernah WA atau apa itu pernah tuh nomornya dicantumkan. Ada promo ini. Gitu. CSM. Biasanya, yang biasanya gitu Bapak punya 20, 100 tadi ya pelanggan yang beli lagi ya. Pernah di WA lagi nggak? Oh, ini produknya ada baru Mas. Ya, playernya minimal diingatkan. Pernah seperti itu nggak Mas? Jadi di WA setiap 1 bulan karena produknya continue terus. Oh, biasanya pesan. Oh, pesan langsung nih Pak. Ya. Harus jadi mengingatkan terus ya. Jadi kalau Bapak tahu ya, di rumah saya itu yang sederhana ya. Saya itu nggak pernah beli tahu bulat. Itu lagunya gitu. Saya nggak pernah beli, tapi saya hafal Pak. Kalau setiap sore lewat gitu ya. Gitu. Oh, hafal gitu. Gitu ya. Ada. Jadi itu tuh mengingatkan jenengan biar gitu. Kopi Trawas. Jadi pokoknya mau nggak mau pasti ingat. Orang seharusnya nggak beli, seharusnya pengen beli kapal api, akhirnya belinya kopi Trawas karena setiap hari diingatkan terus tuh sama suaranya tuh kopi Trawas gitu ya. Selalu diingatkan itu ya. Nah Bapak Ibu gitu ya, nggak pernah promosi pengen laku banyak, itu mohon maaf Pak, itu belum ada jalannya gitu. Saya Bisri dari Tani Kopi Mandiri mengucapkan terima kasih banyak atas pelatihan dan arahnya dari bapak-bapak. Baik, terima kasih. Dari desa mana? Beli ya, Trawas. Luar biasa, terima kasih. Harapan kami memang kedepannya berlanjut ya Bapak ya, dan kami sangat berdoa dan berharap ya, semoga apa yang panjenengan inginkan itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari kami, kalau misalnya suatu hari kami ingin rawuh atau mengevaluasi dan monitoring ke rumah panjenengan untuk melihat ya cocok tani atau melihat lahan panjenengan secara langsung, menapa diperbolehkan? Alhamdulillah. Kebetulan kami semua ini bertiga pecinta kopi. Kami tidak minta apa-apa, cuma kopi 1 gelas aja boleh. Bercanda ya. Baik, terima kasih pesan-pesannya. Selanjutnya kami mohon Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa bisa menutup secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Adi Nafusi, SPMM, disilakan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, masih bersemangat? Masih bersemangat ya? Ngantuk itu manusiawi ya. Yang penting semangatnya masih ada, insya Allah ngantuknya masih bisa dilakukan. Oke, baik teman-teman semua, syukur alhamdulillah ya. Kita udah maraton 2 hari ya, mulai dari kemarin sampai dengan hari ini. Saya bersama teman-teman memang awal itu berpikir keras. Kira-kira kegiatan ini kontennya apa saja, sehingga secara nyata ya, bisa memberikan penguatan bagi panjenengan semua. Saya merasa bahwa kegiatan yang hanya teori saja, tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa dipraktekkan, ini menjadi sesuatu yang kurang memberikan manfaat. Saya kepingin bahwa 2 hari ini betul-betul memberikan manfaat bagi panjenengan, ilmunya dapat, ketika dipraktekkan panjenengan bisa merasakan secara nyata. Ya syukur alhamdulillah, di hari pertama kita sudah ngulik ya, ilmu tentang kopi itu mahal Pak. Makanya ketika kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa mengupas banyak hal tentang kopi, utamanya bagaimana kita ini naik kelas dengan kopi kita, sehingga panjenengan kemarin kan sudah diberikan trik-trik ya, bagaimana proses itu dengan baik, bagaimana kita punya komitmen pada kopi. Kopi itu karakter, kopi jenengan itu adalah kebanggaan panjenengan. Jangan kemudian kita punya kopi, kemudian kita nggak pede, sehingga kita jual murah, ya kan Pak? Sehingga trik-trik yang dilakukan, ayo senyampang kita bisa jual mahal, kita upayakan untuk bisa jual mahal, sampai kemudian akhirnya ada yang saya tidak bisa dimanfaatkan, yo gak apa-apa, yo metune yo akhirnya kopi gereng, angger, tapi toh masih payu. Tapi yang kita banggakan bukan gerengnya, tetapi ketika proses kita dapat kopi-kopi terbaik dari kebun kita, inilah yang kita banggakan. Okay? Saya berharap bahwa komunikasi yang sudah kita bangun, kami dengan panjenengan semua, kemudian lintas sektoral juga dengan dinas pertanian dalam hal ini yang menjadi pemangku bagi perkebunan di mana-mana dengan BPIPA, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat tersambung. Target kita di bulan Januari kita harus sudah terbentuk asosiasi kopi Mojokerto. Nah, saya mohon dukungannya teman-teman semuanya. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan dengan penggiat-penggiat kopi dan tetap dengan semangat yang sama gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian hari ini sudah kita lengkapi, kita sempurnakan. Panjenengan kemarin ada yang bertanya, yo opo carane dodol, yo opo carane promosi, kira-kira hari ini terjawab apa belum? Sudah terjawab. Alhamdulillah. Kalau sudah terjawab, ya berarti mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah panjenengan berikan perhatiannya untuk mendapatkan ilmunya di pagi hari ini sampai dengan siang ini ya, mudah-mudahan Allah ridho dan diberikan keberkahan. Bapak Ibu, rasanya kepingin mengasah dan mempertajam ya pengetahuan kita, ilmu kita, sehingga kita menjadi hebat di forum ini. Tetapi forum ini dibatasi hanya 2 hari, sehingga ada waktu bertemu, ada saat kita harus berpisah. Tetapi berpisah bukan berarti kita tidak bertemu, kan gitu ya Pak ya. Jadi berpisah
untuk kemudian kita insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang insya Allah lebih baik lagi. Jadi saya tidak akan menyampaikan salam saya di ujung dengan selamat tinggal dan selamat jalan. Saya akan menyampaikan salam saya dengan ucapan sampai jumpa. Ya, kita semua sampaikan sampai jumpa. Ya, kita akan bertemu nanti di forum yang lebih atraktif lagi yang memberikan keasikan tersendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pak Adi, karena beliau hari ini berhalangan yang ada di lokasi saya mohon izin untuk bisa menutup acara ini. Yang pertama, saya berterima kasih sekali atas peran aktif panjenengan di dalam mengikuti kegiatan pelatihan penerapan teknologi tempat guna ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai sebuah amal ibadah. Yang berikutnya, saya atas nama lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atas nama pribadi dan mewakili teman-teman yang menjadi panitia di sini menyampaikan permohonan maaf ketika kami melayani panjenengan semua. Barangkali ada yang kurang pas, mohon kiranya dimaafkan. Berikutnya untuk teman-teman dari Kausi ya, terima kasih hari ini panjenengan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan ke depan ya ini bisa berlanjut Ibu ya, nanti bisa bersambung. Monggo nanti untuk pendampingan lebih intens lagi tetap masih bisa dilakukan ya. Jadi terima kasih ini pencerahannya, sehingga kalau kemarin teman-teman ketika berjalan dengan atribut kopinya hanya bisa menunduk, sekarang sudah bisa menengadah dengan membusungkan dada ya. Saya siap bersaing dengan pasar di luar ya. Atur nuwun, kiranya itu yang bisa kami sampaikan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka pelatihan penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas kopi pada pelaku perkopian di Kabupaten Mojokerto 2021 saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita berkata hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.